Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Arif Karimov, mahasiswa AKK FKM UNER tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi Rumah Sakit dengan judul Analisa Data Pelanggan dengan menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language. Latar belakangnya, jadi pada pelayanan di rumah sakit yang semakin kompetitif ini, kepuasan pelanggan menjadi salah satu elemen kunci untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kepuasan pelanggan bukan hanya hasil dari produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga dari bagaimana rumah sakit memahami dan merespon kebutuhan dan harapan pelanggan. Disinilah peran analisis data pelanggan menjadi sangat penting. Analisa data pelanggan membantu perusahaan mengidentifikasi tren, memprediksi kebutuhan masa depan, dan personalisasi layanan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menurut Davenport 2007. Latar belakang yang lain yaitu beberapa teknik dan metode yang digunakan dalam analisa data pelanggan meliputi analisa deskriptif, analisa prediktif, dan analisa preskriptif. Analisa deskriptif digunakan untuk memahami data historis dan menggambarkan situasi yang saat ini. Analisa prediktif ini menggunakan model statistik dan algoritma machine learning untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis yang telah terbentuk. Analisis preskriptif ini memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis deskriptif dan prediktif yang sudah terbentuk. Menurut Sumaili tahun 2010. Ini mind map utama dari kepuasan pelanggan. Jadi dari kepuasan pelanggan ini terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Di mana identifikasi kebutuhan pelanggan ini salah satu yang dilakukan adalah analisis data pelanggan. Untuk selanjutnya mind map yang kedua tentang analisa data pelanggan, di mana analisa data pelanggan ini memiliki 4 proses. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, output, dan feedback. Yang dimana input ini membutuhkan data-data yang diperlukan, yaitu seperti data transaksi, data demografis, data perilaku, dan data umpan balik. Untuk prosesnya sendiri yaitu pengumpulan data, pembersihan data, integrasi data, analisis data, dan visualisasi data. Dan outputnya akan mampu mendapatkan wawasan pelanggan, segmentasi pelanggan, dan prediksi perilaku pelanggan, serta laporan-laporan yang ada. Untuk feedbacknya, ini pengumpulan feedback, analisis feedback, dan tindakan korektif. Nah, untuk influence diagram, jadi untuk metode UML ini itu kita memerlukan untuk pengelompokan data-data seperti yang tadi disebutkan pada mind map yang kedua, yaitu seperti data pelanggan atau customer. Jadi memerlukan data-data itu nanti dikelompokkan, kemudian dibentuk menggunakan UML, dan nantinya akan terbentuk suatu diagram yang dapat dianalisa data. Jadi dikelompokkannya tidak hanya dari data pelanggan, juga data transaksi juga bisa, produk-produk yang ada itu juga dikelompokkan, dan feedback yang ada juga dikelompokkan. Nanti kesemuanya ini akan ditampilkan UML ini dalam bentuk diagram yang bisa dianalisis oleh perusahaan. Flowchart diagram. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah koleksi data. Jadi data pelanggan ini kita kumpulkan semuanya terlebih dahulu, kemudian kita pilah-pilah, kita pastikan lagi apakah data itu sudah bersih atau belum. Misalnya ada data yang tidak lengkap atau misalkan ada data yang double, itu kita pilah-pilah kembali. Kemudian ketika misalkan data sudah final, sudah bersih, sudah valid, ini kita masukkan ke database yang kita miliki. Kemudian setelah dimasukkan ke database, baru kita proses dengan metode UML. Kemudian dari metode UML ini akan ditampilkan dalam bentuk diagram. Nah, nanti dari situ baru kita lakukan analisa data pelanggan. Untuk selanjutnya adalah decision rule. Decision rule ini perusahaan juga harus menentukan beberapa kondisi-kondisi dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, contohnya adalah kondisi-kondisi yang
bisa menarik dari pelanggan itu sendiri. Kondisi itu seperti apa? Kondisi itu merupakan kriteria atau situasi yang harus dipenuhi oleh pelanggan untuk menerapkan aturan, keputusan atau tindakan yang akan dilakukan nantinya. Contohnya dari kondisi ini adalah jika total pembelian pelanggan melebihi 1 juta, nah nanti akan ditentukan juga terkait tindakannya atau aksinya setelah kondisi tersebut terpenuhi. Nah, tindakan ini akan diambil jika kondisi yang pertama adalah sudah terlampaui. Misalnya, jika total pembelian pelanggan lebih dari 1 juta, maka berikan diskon 10% pada pembelian berikutnya. Ini adalah contoh di mana kondisi dan tindakan ini sudah ditentukan lebih awal. Nah, harapannya dari tindakan ini tadi didapatkan hasil yang baik untuk pelanggan dan perusahaan sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan retensi pelanggan. Seperti itu. Contoh lain dari aturan keputusan yaitu jika pelanggan melakukan pembelian lebih dari 5 kali dalam sebulan, maka kirimkan email promosi khusus kepada pelanggan tersebut. Ini juga sudah ditentukan dalam sistem sehingga ketika misalkan sudah ditentukan seperti ini, dari sistem akan mendeteksi misalkan dari si A ini telah melakukan pembelanjaan 5 kali dalam sebulan, maka akan langsung otomatisasi email itu akan terkirim ke pelanggan tersebut sehingga terdapat informasi yang disampaikan dari perusahaan ke pelanggan secara otomatis tanpa harus dideteksi oleh manusia. Nah, UML juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan kompleksitasnya. Jadi UML ini dapat menjadi sangat kompleks, terutama untuk sistem yang sangat besar dengan banyak komponen. Hal ini dapat membuat diagram ini sulit dipahami bagi orang yang tidak terbiasa dengan UML. Kemudian kurangnya standarisasi dan penggunaan, sehingga UML ini memiliki kelemahan yang dimana penggunanya yang dapat bervariasi antara tim satu dan tim yang lain, kemudian organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam komunikasi antar tim. Yang ketiga, tidak menyediakan detail implementasi. Jadi UML ini lebih fokus pada desain dan arsitektur sistem daripada detail implementasinya. Ini berarti bahwa meskipun UML dapat menggambarkan bagaimana sistem seharusnya bekerja, tapi ia tidak memberikan panduan yang cukup untuk pengembangan kode. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat, ketergantungan pada pemahaman pengguna ini juga sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan dari pengguna itu sendiri. Jadi semakin pengguna ini semakin memahami, semakin keterampilan makin tinggi, maka akan sangat mudah untuk melaksanakan atau memahami fitur-fitur dari UML ini, sehingga diharapkan ini bisa membuat maksimal dalam penggunaan UML. Tapi hal berkebalikan juga terjadi, semisal pemahaman dan keterampilan tidak baik, maka akan hasil yang diharapkan juga tidak akan maksimal, seperti itu. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam representasi non software. Jadi misalkan ada perangkat lunak atau yang non perangkat lunak dari proses bisnis yang lain, ini untuk dimasukkan kepada UML ini akan kesulitan, seperti itu. Kesimpulannya, jadi pentingnya analisis data pelanggan, di mana analisis data pelanggan ini merupakan aspek krusial meningkatkan efisiensi operasional, memahami perilaku pelanggan, dan mengidentifikasi peluang pemasaran. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian peran dari UML ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk merancang dan memvisualisasikan sistem perangkat lunak yang kompleks. Dengan berbagai jenis diagram yang ditawarkan, UML mampu membantu mendokumentasikan dan memahami struktur serta perilaku sistem analisis data pelanggan. Tantangan dalam analisis data pelanggan, meskipun analisis data pelanggan memiliki banyak manfaat,
Terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti kualitas data, integrasi data berbagai sumber, dan isu privasi. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar hasil analisis dapat diandalkan. Formulasi aturan keputusan. Jadi proses formulasi aturan keputusan yang baik dapat membantu perusahaan dalam menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pola dan tren teridentifikasi dari data pelanggan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Jika memang perusahaan ini kurang dalam formulasi aturan dan keputusan pada UML ini, maka UML ini tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima adalah implementasi praktis. Jadi contoh penerapan ini dalam berbagai studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan metode ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta loyalitas pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan hubungannya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas ataupun kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.